如果木青哥不是木青哥，很可能就是木然武。一样的画符手法，师傅用了半条命附生的根本不是师祖。我果然没猜错，是在击鼓阵中。没错了，师傅呼错人了。Ia pun bergegas menemui Sui untuk memberitahukan hal tersebut. Namun, orang yang berada di ruangan Sui adalah Muranwu. Saat mereka sedang berdebat, Sui datang ke sana dan meyakinkan Ranran bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Mukingge. Itu semua ia lakukan demi keselamatan Ranran, agar ia tidak menjadi incaran keempat ketua sekte. 你被这人骗了，他不是木青哥，他胡闹！师傅，你还信他？你胡闹够了吧？还不出去！你拼命离间冉冉于我，我知道你打的什么算盘，这是怨神的解药，给我滚出我的西山！ Keesokan harinya, Ranran kembali menghadang Muranwu yang akan pergi, lalu meminta Muranwu untuk mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Tak lama kemudian, datang Sui yang menghentikan perdebatan mereka. Ranran kembali meyakinkan gurunya bahwa wanita tersebut adalah Muranwu, bukan Mukingge. Namun, Sui tetap berpura-pura yakin bahwa wanita tersebut adalah Mukingge. Ranran yang kesal karena Sui tidak memperdulikan ucapannya, ia pun memutuskan untuk pergi mengikuti ujian si Sui di Gunung Tianmai agar mempercepat kultivasinya, kemudian pergi meninggalkan Gunung Barat. 你根本不知道木青哥对我意味着什么。我从来只凭自己高兴。你以为你是谁，还要左右我？那这西山的确不留也罢，我会以最快的时间晋升结丹，破阵闯关。我要入溪水池，我会参加天迈山溪水池试炼，然后离开你。我会离开西山。好啊。 Keesokan harinya, ia dan yang lainnya pergi ke kediaman Sui, lalu memberitahukan bahwa mereka akan pergi ke Gunung Tianmai untuk mengikuti ujian Sisui. Dan jika ia lulus serta berhasil mendapatkan kekuatan spiritual dari kolam Sisui, maka ia akan pergi meninggalkan Gunung Barat untuk selamanya. 弟子薛冉冉带徒儿入溪水池，结成金丹后，特来知会师傅，再来行出师之礼，永别西山。多谢师傅。 Selama perjalanan, terlihat beberapa murid dari sekte lain yang saling bersaing untuk mengikuti ujian tersebut. Dan pada saat mereka hampir tiba di Gunung Tianmai, tiba-tiba mereka diserang oleh tanaman rambat penghisap darah. Setelah berhasil melewatinya, mereka kembali diberi rintangan, yang dimana mereka harus menyeberangi jurang yang sangat dalam, sementara kekuatan spiritual mereka juga semakin melemah. Ranran kemudian mencoba membuat jembatan dengan sisa kekuatan spiritual yang ia miliki. Hingga pada akhirnya, ia berhasil melewati rintangan tersebut, sementara teman-temannya memilih untuk menyerah karena mereka sudah tidak sanggup lagi. Setelah tiba di gua puncak gunung tersebut, terlihat para murid dari sekte lainnya yang sedang memperebutkan senjata pusaka. Mereka semua lupa dengan tujuan utama mereka datang ke gunung tersebut, sementara Ranran tetap melanjutkan perjalanannya hingga tiba di puncak gunung. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul Muranwu yang langsung menyerangnya.
Ranran terjatuh dan tiba di suatu tempat. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang akan membawanya ke tempat ujian terakhir. 求您指点，前辈，如何才能回到天麦山主峰？过了百宝洞，咱们走吧。这是试炼的最后一关。 Sementara Muranwu, ia dikejar oleh harimau putih yang dikendalikan oleh Suyi. Setelah tiba di Gua Kenangan, Ranran diminta untuk meninggalkan semua obsesinya di tempat tersebut. Dengan begitu, pintu masuk ke kolam Shisui akan terbuka. 拿着这道灵光，把你的执念也留在此处吧。洗髓池之后会被你开启的，我该回去了。 这就是洗髓池了。我是金丹修士啊！ Saat Ranran sedang menyerap kekuatan yang ada di kolam Shisui, tiba-tiba muncul seorang pria. Yang ternyata pria tersebut adalah Wei Jiu yang sedang menyamar. Ia masuk ke kolam hitam untuk menyerap semua kekuatan yang ada di sana. 还不停下，丫头，你是活腻了。魏门主，好厚的脸皮。薛冉冉，我这就杀了你！不用多时，看你挡得了几时！试炼结束了。 冉冉，冉冉，魏救这魔头！大家跟我合力对付这个魔头。魏救用邪术扮作鬼8000，又强入洗髓池分走了一份力。 Saat mereka sedang menahan Jiu, Muranwu memanfaatkan kesempatan tersebut dan berniat membunuh mereka menggunakan segel kekaisaran pembalik langit yang sebelumnya telah ia pinjam dari Suyu. 今日我就以此法宝，竟然将这个东西借给了你，让我心头之恨一起去死吧！玉溪哥，你要干什么？ Tak lama kemudian, segel tersebut kembali ditarik oleh Suyu, yang ternyata Suyu hanya memanfaatkan Muranwu untuk menghancurkan batu dewa Gunung Tianmai, sehingga tak lama lagi airnya akan mengalir ke ibu kota. 恭喜殿下，四方水道最后一处也已疏通，关天喜已将天脉山仙石击碎，不日便可汇流入京城。多谢他的帮忙了。想打通玄门重地的水道，你可真有趣，杀人不成反丢脸。 木仙师怕是搞错了，玉公子不会让你用它伤人的。以后你在玄门中名声怕是彻底毁了。 Tak terima dihina oleh mereka, Muranwu kemudian mengeluarkan serangga pemakan dewa untuk membunuh mereka semua.是仙虫。 全都得死掉！ Karena serangga tersebut terlalu berbahaya, Ranran menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan teman-temannya. Sementara ia diselamatkan oleh harimau putih dan membawanya ke sebuah tempat. Dan ternyata, harimau tersebut adalah Suyi yang sedang menyamar. Tak lama kemudian, muncul Jiu yang ternyata juga bersembunyi di sana. Karena sama-sama kehabisan kekuatan spiritual, mereka pun sepakat untuk memulihkan kekuatan masing-masing dan tidak saling menyerang. 大家既然都损了不少灵力，你伤得不轻，不如一起养伤，暂时停战。好啊，走。 Saat sedang mencari tanaman obat, Ranran tak sengaja menemukan sebuah gua. Setelah masuk ke dalamnya, Ling Xiao, gelang spiritual miliknya, tiba-tiba memunculkan kenangan milik Suyi. Di sanalah ia baru menyadari bahwa anak iblis yang sebenarnya bukanlah Mukingge, melainkan gurunya sendiri, yaitu Suyi. 我之前看到过，怎么是师傅？难道师傅也是魔子？我才是那个为祸世界，是我。 Tak lama kemudian muncul Suyi dan membenarkan semua yang telah dilihat oleh Ranran.
Ranran sangat marah karena selama ini Suyi merahasiakan hal tersebut darinya. Ia pun mengurungkan niatnya untuk pergi dari Gunung Barat. Ia akan tetap menganggap Suyi sebagai gurunya meskipun ia telah mengetahui bahwa Suyi merupakan anak iblis. 谁在乎什么魔子？只知道师父是这世上对我最好的人，从小陪伴我、护着我的，什么魔子不魔子，这世上只有师父一直在乎我。以后师父别想推开我，我来替你疗伤。 Melihat Suyi yang terluka, Ranran kemudian memasukkannya ke dalam kantong Doraemon miliknya. Setelah itu, ia kembali menemui Jiu untuk melepaskan segelnya. Kemudian bergegas keluar dari sana dan tak sengaja melihat burung merah yang terluka sebelumnya. Ia pun langsung mengambilnya. Namun tiba-tiba serangga pemakan dewa kembali muncul. Semua orang yang berada di luar dibuat terkejut karena melihat kekuatan Gunung Tianmai yang habis. Bahkan urat buminya juga terputus. Muranwu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menghasut mereka semua bahwa pelakunya adalah Jiu dan Ranran yang telah bekerja sama. Mereka pun langsung membentuk formasi untuk menangkap Ranran dan Jiu. 蠢货！事先仇是他放的，你们竟相信这娘们的鬼话！诸位，我们合力除魔。魏咎没有说谎，天迈山的事都是穆仙师所为，薛冉冉定是也中了他的邪术。你们看看，薛冉冉和魏咎的头上是什么？你撒谎成性，还要狡辩吗？这一切都是因为薛冉冉早就跟魏咎勾结在一起。起阵！为玄门弟子报仇！敢欺我西山，应活孽！师傅，苏易水，西山的人都没了。想来，随时恭候。这得耗费多少灵力啊！ Akibat kejadian tersebut, setengah lotus es yang melengkapi pil emas Suyi ikut hancur. Ia pun terluka parah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Ranran pun tiba di sana. Suyi langsung mengeluarkan plakat sekte untuk melenyapkan perjanjian antara guru dan murid. Dengan begitu, Ranran bukan lagi murid dari sekte Gunung Barat. Kini, ia bisa bebas pergi kemanapun ia mau. 西山宗主苏雨水，从今日起，允他出使，解除薛冉冉禁制，离开西山。时候到了。师父仍要赶我走，我都只想要一直陪在师父身边，无论何时。师父，我一定会救你。 Ranran yang melihat Suyi sekarat, ia pun mencoba untuk menyelamatkannya. Namun semua itu sia-sia. Kemudian, ia meminta Ling Xiao untuk membawanya ke alam bawah sadar Suyi. Di sana, terlihat Suyi yang sedang dirantai dan tidak berdaya. Seketika, ia teringat bahwa ia terlahir kembali dari setengah pil emas milik Suyi, yang berarti mereka memiliki sumber kekuatan yang sama. Menyadari hal tersebut, ia pun langsung menyalurkan kekuatannya secara paksa. 我的本源力量能够帮助师父，师父同源。本源灵力度不尽，师父无力回阳。 Singkatnya, setelah Suyi tersadar, ia langsung mengusir Ranran dari sekte Gunung Barat dengan cara menyakiti hatinya. Itu semua ia lakukan demi melindungi Ranran. 出去！你还留在西山干什么？就不怕我杀你灭口吗？不会离开西山，不会离开师父。还敢留在这里？明明为我做了这么多，却什么都不告诉我。我心中过去未来，都只有木青哥一人，根本没有你。我不信。就滚出我的西山！ 他自会有他的人生，我的人生。
Keesokan harinya, Ranran menemukan surat yang ditinggalkan oleh Suyi. Di surat tersebut, Suyi menjelaskan bahwa semua hutang dirinya di masa lalu telah diselesaikan, dan saat ini, ia akan pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. 冉冉，我也有更重要的事情要去做了。如今恩怨全消，就自行去吧，莫要被任何事情牵住。我不会再回此处。 Tak lama kemudian, muncul Zheng Yi dan yang lainnya. Zheng Yi menjelaskan pada mereka, sebelum pergi, Suyi telah menyiapkan semua keperluan mereka. Jika ingin pulang, Suyi telah menyiapkan uang untuk perjalanan mereka. Dan jika mereka ingin bergabung dengan sekte lain, Suyi juga telah menyiapkan surat rekomendasi untuk mereka. 是去封印灵泉了吗？师叔，是真的吗？会撇下我们这帮弟子不管？不信他要是真有把握，曾师叔，你是不是有什么事瞒着我们？ 反正啊，28你们都已经安排好了，为什么要走？你呢就跟我回查明山。我哪也不想去。Ranran kemudian meminta Ling Xiao untuk memberitahukan padanya siapa dirinya yang sebenarnya. Ia pun kembali diperlihatkan kejadian di masa lalu, yang dimana terlihat Suyi yang sedang melindungi salah satu buah reinkarnasi menggunakan ranting spiritual. Ranran yang melihatnya pun dibuat terkejut karena ranting pohon tersebut telah bersamanya sejak ia lahir, yang berarti ia merupakan reinkarnasi Mukinge. Demi memastikan hal tersebut, ia pun bergegas memeriksa kamar Suyi dan berhasil masuk ke dalam ruang rahasianya. Di sana, lagi-lagi ia dibuat terkejut karena menemukan lukisan dirinya bertuliskan Mukinge. 师父竟将我平素点滴。薛冉冉，木青阁，西山宗主，原来我就是众人口中的女魔头。师父一直在等的人，就是我。谁准你在我这里撒野？等你想起这一切，不会原谅我。你真好。师父，你是把我当成什么人？冥冥所爱之人就在眼前，自然是我这19年来心中所念之人。乖徒儿，魂事完成了。我一定会救你的，师父。骗子！你一直在等的人都是我。 Dan pada akhirnya, ia pun mengetahui kebenaran bahwa dirinya adalah Mukinge. Namun, untuk saat ini ingatannya belum pulih sepenuhnya. Setelah keluar dari sana, ia langsung menemui Zheng Yi dan memberitahukan padanya bahwa pedang King Mi telah mengakui tuannya. Mendengar hal tersebut, Zheng Yi langsung memberi hormat kepada gurunya. Karena kebenaran telah terungkap, Zheng Yi pun langsung menceritakan semuanya kepada Ranran. Ranran yang mendengarnya dibuat terkejut. Karena kepergian Suyi kali ini akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menyegel kembali sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis. 你现在能告诉我，师父去哪儿了吗？因为他此去便没有回头路了，来封印灵泉。什么？师父真是？他去以此封印，他就可以用全部功力来封印灵泉。 Ia pun bergegas memasuki istana Lingxi untuk mencari tahu kemana Suyi pergi. Yang ternyata, Suyi menyusup ke istana kerajaan untuk mengambil kembali kronik pengajaran Suantian yang telah dibawa oleh Suyu. Ranran dan yang lainnya pun segera pergi ke ibu kota untuk mencari guru mereka. 我们跟你去。师父的事，就是我们西山的，不可能改斗别派。他也是我们的师父。 Karena kesulitan, Ranran menggunakan burung merah spiritual hingga berhasil menemukan keberadaan Yutong dan Yu Chen. Ranran langsung meminta mereka untuk memberitahukan di mana keberadaan Suyi. Namun, mereka berdua juga tidak tahu di mana keberadaannya. Saat itu, Suyi masuk ke istana dengan cara menyamar. Namun, hingga saat ini ia belum juga kembali. Ranran pun langsung mengutus burung merah untuk mencari keberadaan Suyi. Terlihat, Suyi yang sedang mencari kronik pengajaran Suantian yang ternyata telah disembunyikan oleh Suyu di dalam kolam. Tak lama kemudian, Suyu bersama dengan pasukannya datang ke sana, hingga pertarungan pun terjadi. 给我擒住他！ 师
Setelah berhasil melarikan diri dari sana, Suyi langsung masuk ke kolam tersebut untuk mengambil kronik pengajaran Suantian. Namun, di sana ia merasakan hawa negatif yang begitu kuat. Bahkan, di sana terdapat seekor naga yang sedang dirantai. Yang ternyata, Suyu telah mengendalikan naga tersebut menggunakan kronik pengajaran Suantian. 苏玉竟敢在宫里养龙。 Di sisi lain, terlihat Ranran yang diam-diam menyelinap ke kamar Muranwu dan berhasil membuatnya pingsan. Kemudian, ia menyamar menjadi Muranwu agar lebih leluasa saat mencari keberadaan Suyi. Saat sedang mencari, ia pun menyadari sebuah keanehan, yang dimana di sekitaran istana, ia sama sekali tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Setelah beberapa saat mencari, ia pun merasakan aura spiritual milik Suyi dari dalam kolam tersebut. Tak lama kemudian, terlihat bayangan Suyi yang keluar dari kolam tersebut. Ia pun langsung mendatanginya. Suyi yang melihat Ranran, ia pun sangat marah dan menyuruh Ranran untuk segera pergi dari sana, karena di sana sangatlah berbahaya. 你我恩怨已了，再无瓜葛。我现在正式宣布，你这逆徒逐出西山，你赶紧回去吧。你我永不相见。哪有徒弟能逐师傅的？从来只有师傅逐徒弟的。逆徒苏易水，你说什么？端正你的态度，怎么跟你师傅说话呢？秦歌，你什么时候恢复记忆的？我就是穆青歌。别想起上一世是谁伤你害你了吗？从前的事我还没能完全忆起，你终于承认，我就是。你心中最爱之人是穆青歌吗？但是我还有事，暂时不能离开皇宫。这些陈年旧事，我们以后再说。你先回西山，等我办完事自会去找你。我是师傅，听我的。 Saat mereka sedang berbincang, Suyi tiba-tiba menghilang. Dan ternyata yang berbicara dengannya barusan hanyalah jiwa Suyi, sedangkan tubuh aslinya masih berada di dalam kolam. Di malam harinya, Ranran diam-diam menyelinap masuk ke kolam tersebut. "有刺客！刺客在哪儿？往那边去了。" 给我搜！快走！师傅不会有事吧？这水中怨气这么重。 Tak disangka, Suyi keluar dari tubuh naga tersebut. Yang ternyata, Suyi telah menggunakan ilmu pengendali jiwa untuk mengendalikan naga. Bahkan, kronik pengajaran Suantian yang selama ini ia cari berada di dalam tubuh naga tersebut. Suyi sebelumnya telah mencoba untuk membebaskan naga tersebut, namun gagal. Dikarenakan, segel rantai yang mengikat naga tersebut sangatlah kuat. Ia membutuhkan waktu selama 6 hari untuk memulihkan kekuatan spiritualnya, kemudian menghancurkan segel naga tersebut. Dan alasan Suyu memelihara naga tersebut adalah untuk memperpanjang usianya, yang sebentar lagi akan mati, dikarenakan telah terkena racun yang sangat mematikan. Ia mengetahui hal tersebut setelah memasuki tubuh naga dan berbagi 5 indera dengannya. Suyu berencana menggunakan formasi mantra 7 iblis yang dipadukan dengan naga tersebut agar memperpanjang usianya. 糟糕，我感应不到我的肉身了。刚刚有人用法术阻断了我和肉身的连接。这事儿交给我，从前都是你保护我，师傅，现在也该换我来护着你了。 Di sisi lain, Suyu dan para bawahannya berhasil menemukan tubuh asli Suyi yang ia sembunyikan di balik patung. Ranran yang mengetahui hal tersebut, ia pun langsung menemui Suyu dan memintanya untuk membebaskan tubuh gurunya. Namun Suyu telah memiliki rencana lain, yaitu ia berencana menukar tubuhnya dengan tubuh milik Suyi yang otomatis akan memperpanjang hidupnya. Kemudian ia berencana menikahi Ranran menggunakan tubuh tersebut. 毕竟是我堂弟嘛，与他换身，谁能比苏易水？卑鄙！出击就是及时，可好？ 等我那时夺去苏易水的身体之后，那时候我就来迎娶你，苏玉，你是不是疯了？你就能带着对2个人的眷恋。我绝对不会嫁给你的。我想得到的，我就要得到。来人，将冉冉姑娘入清凉殿。是。直到她答应嫁给孤为止。可是现在却由不得你。 Di malam harinya, Ranran yang telah dikurung oleh Suyu kemudian menggunakan teknik pengendali jiwa agar ia bisa menemui Suyi. Setelah berhasil menemui Suyi,
ia pun langsung menceritakan apa yang telah terjadi kepada Suyi. Kemudian, mereka menyusun rencana untuk kembali menjebak Suyu. 我有要紧事要跟你说，苏玉初期就要夺舍，他现在想要的并不是青龙神，但我想办法再继续拖延他2天。若是如此，既然苏玉想让我嫁给他，那我答应他便是。什么？只是这出嫁的日子得由我来定，只是权宜之计。你有何办法？这样不仅能拖延时间，你是要胡闹？能找到机会出去探查东宫阵法的阵眼了。这算盘倒是打得不错。好嘛。 Keesokan harinya, Suyu kembali menemui Ranran dan mengancam akan membunuh seluruh keluarga Su yang telah merawatnya dulu jika Ranran tidak bersedia menikah dengannya. Ranran yang sebelumnya telah menyusun rencana dengan Suyi, ia pun bersedia menikah dengannya. Namun pernikahan tersebut harus dilaksanakan 4 hari lagi, bertepatan dengan festival Chongyang. 好，我答应嫁给你，那就在4日后吧。你终于答应嫁给我了。还有，在重阳这日成婚。 一直是我的心愿。4日后重阳，只要你喜欢，哪一日都行。我要看到的新郎是你，就用你苏玉太子的真面目跟我成婚。如果你真的有诚意，好。 Di sisi lain, Muranwu yang telah tersadar, ia mendapatkan kabar bahwa 4 hari lagi Suyu akan menikahi Ranran. Mendengar hal tersebut, ia pun sangat marah dan langsung mencari Ranran. 你已经知道 自己是谁了？不就是我的身份吗？你堂而皇之的借用我的身份，苏玉也早就知道了。用我身份欺人害人，就没有想到会有被戳穿的那一天吗？苏玉自始至终想娶的人只有我，可惜假的永远是假的。我就先杀了你！战娘娘，师傅，容易算了。 Tak lama kemudian, muncul Suyu yang sangat marah kepada Muranwu. Ia membongkar kelicikan Ranwu yang selama ini telah menyamar menjadi Mukingge. 刻意装，你根本不像秦歌。我的心里从始至终只有秦歌。秋月，你说你想娶我，也是假的。你的感情又与我何关？从你一进宫你就错漏百出，不必留。 带你逃出去！别怕。Sementara Suyi, ia memerintahkan Harimau Putih untuk memberikan formasi segel tersebut kepada muridnya yang berada di luar istana. Kemudian, memerintahkan mereka untuk menghancurkan segel tersebut. 我们能做什么？待重阳之日冲破重围。大家看这儿，它标记了几个突破的阵点。这个阵法是依托运气而成。后天就是重阳了。 我们得在那之前完成，别被发觉了。放心。 Singkatnya 4 hari kemudian, tibalah hari di mana pernikahan akan dilaksanakan. Di sisi lain, terlihat Suyi yang berhasil menghancurkan segel tersebut dan langsung keluar dari sana. Namun, bawahan Suyu berhasil menahan naga tersebut menggunakan jaring dewa miliknya. Sedangkan Ranran, ia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya karena formasi istana belum dihancurkan, karena formasinya berada di dalam aula. Kemudian, ia melancarkan rencananya saat bersama Suyi, yaitu menghancurkan formasi tersebut dari bawah tanah. Sementara itu, Suyu pada akhirnya berhasil memasukkan jiwanya ke dalam tubuh Suyi.
dan berhasil melumpuhkan naga yang terdapat jiwa Suyi di dalamnya.师傅，怎么回事？虽是回不来，这具身体已经是我的了。 Namun, tiba-tiba sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis bangkit, dikarenakan kultivasi Suyu tidak mampu menekan sumber kekuatan spiritual tersebut. Dan jika dibiarkan, maka Raja Iblis akan bangkit kembali. Suyi yang masih berada di dalam tubuh naga tersebut langsung membawa mereka sambil berusaha menyadarkan Suyu agar tidak dikendalikan. 人人小心！苏玉，清醒点！从我师傅的身体里出来！我想再伤死我！切肤没有，怎么办？冉冉，出血血！对。 Hingga pada akhirnya, Ran berhasil menyegel kembali sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis ke dalam botol Xuanyin, menggunakan darah burung merah miliknya, serta mengembalikan jiwa Suyi ke dalam tubuhnya. Sementara jiwa Suyu yang dipaksa keluar, mengakibatkan tubuhnya terluka parah. Oh, 元神重归！ Sedangkan Suyi dan Ran yang berhasil selamat, mereka saat ini berada di dekat Laut Timur untuk memulihkan kekuatan spiritual mereka. Namun, saat sedang beristirahat, Ran tiba-tiba menyegel Suyi, karena ia akan mengembalikan setengah pil emas milik Suyi yang selama ini berada di dalam tubuhnya. Dengan begitu, Suyi bisa menyegel kembali sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis ke alam baka tanpa harus mengorbankan dirinya. 神人停手！你废掉灵根，灵力也将消散，这根本不值得。我所受都将付之东流，且无法再重修。我不许你为一个伤……师傅别急，不会要我的命，我会去把灵香。这些年，谢谢。师傅，你晋升化神境了。 Di sisi lain, Jiyu mendapatkan kabar dari bawahannya bahwa Ran merupakan reinkarnasi Mukingge yang sebenarnya. Jiyu yang mendengarnya pun tidak begitu terkejut karena selama ini ia sudah mencurigai Ran dikarenakan Ran selalu dilindungi oleh Suyi. Ia lalu memerintahkan Jiwan untuk segera mencari Suyi, kemudian merebut sumber kekuatan spiritual tersebut dari tangan Suyi. Namun Jiwan langsung menolak hal tersebut dikarenakan ia sudah memiliki rencana lain. 方才说，那龙驮着他们往海灵泉和木青哥。 Sedangkan Suyi dan Ran, mereka yang telah selesai memulihkan kekuatan spiritualnya, kemudian memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Kemudian, mereka kembali membuka kronik pengajaran Xuantian untuk mencari tahu cara masuk ke alam baka. Di sana terdapat cara untuk memasuki alam baka, yaitu mereka harus menemukan tempat di mana bulan darah akan muncul. Diketahui, bulan darah tersebut hanya akan muncul di daerah yang terdapat banyak pembunuhan. Suyi pun langsung menyadari tempat yang dimaksud merupakan medan peperangan. 战事频发，我大齐与邻国边界山腰战场最有可能。若血月在人间现世，我们即刻出发。 Di sisi lain, Muranwu memberitahukan kepada keempat ketua sekte bahwa Mukingge yang sebenarnya adalah Ran. Bahkan, anak iblis yang selama ini mereka cari bukanlah Mukingge, melainkan Suyi. Dan saat ini, mereka sedang membawa sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis ke alam baka. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung bergegas untuk menangkap Suyi.
九华弟子听令，随我捉拿魔子，夺回灵泉，以全派之力前往捉拿魔子苏一水。是。 Suyi dan para muridnya yang baru saja tiba di daerah peperangan untuk mencari bulan darah. Namun, tiba-tiba Muranwu dan keempat sekte lainnya datang ke sana. Kemudian, memaksa Suyi untuk menyerahkan sumber kekuatan spiritual milik Raja Iblis kepada mereka. Tak lama kemudian, bulan darah pun muncul. Dan otomatis gerbang menuju alam baka mulai terbuka. Suyi memerintahkan muridnya untuk menghadang mereka, sedangkan ia akan membuka pintu masuk ke alam baka. Saat ia sedang membuka pintu tersebut, tiba-tiba muncul Jiu yang ingin merebut sumber kekuatan spiritual, namun tidak sempat karena pintu masuk ke alam baka telah terbuka. Mereka yang berada tepat di depan pintu alam baka langsung terhisap ke dalamnya, termasuk Ranran, sedangkan yang lainnya tertinggal di luar. Setelah tiba di alam baka, Suyi berhasil menemukan Ranran. Mereka hanya memiliki waktu 6 jam untuk menyegel sumber kekuatan spiritual, kemudian keluar dari tempat tersebut.